Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus membaca doa belajar dulu ya. Pause video ini saat kamu ingin membaca doa. Setelah itu play kembali videonya setelah selesai baca doa. Dan buat para penonton yang lihat video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Hari ini kita masuk ke tema 8, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tentunya masih bersama saya, Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Kita mulai di pembelajaran 1 tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup seperti tumbuhan. Nah, selanjutnya air dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan bertumbuh menjadi lebih besar. Selanjutnya, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Selanjutnya, air juga menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Misalnya, air menjaga kelembaban di daerah puncak tuh udaranya sangat segar dan sejuk karena adanya air. Nah, sekarang kita ke manfaat air bagi kebutuhan manusia. Nah, sebenarnya semalam ini baru kita bahas ya, cuman kita bahas kembali. Umumnya manusia memerlukan air untuk minum, untuk mandi, untuk mengepel lantai, untuk mencuci baju, mencuci piring juga tentunya, dan untuk memasak. Dan masih banyak yang lainnya ya. Ini hanya umumnya yang sangat sering kita lakukan dan selalu kita lakukan setiap hari. Selanjutnya kita ke Ayo Berlatih halaman 5 dan 6. Nah, ini nanti ada gambar di buku, ada A sampai B dan E, A B C D E. Nah, kalian yang A itu pasti yang A itu disuruh memberitahu manfaat air pada gambar tersebut. Nah, ini adalah gambar yang A, yaitu manfaat air pada olahraga arung jeram adalah sebagai landasan untuk menggerakkan perahu karet dengan menggunakan gerakan ombak pada air. Jadi itu fungsi air pada olahraga arung jeramnya ya. Selanjutnya, manfaat air yang dibuat di dalam waduk atau bendungan adalah sebagai irigasi sawah. Bisa juga dan yang paling utama sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya sebagai ekosistem air buatan dan bisa juga dijadikan budidaya ikan. Nah, selanjutnya ada gambar hewan sedang meminum air, berarti fungsi air pada gambar itu adalah untuk hewan minum. Selanjutnya pada gambar ini ada manfaat air yaitu untuk mencuci piring atau membersihkan piring. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar kapal di atas air laut. Manfaat air sebagai sarana transportasi laut, yaitu air laut digunakan sebagai media bagi kapal-kapal untuk berlayar. Dan tanpa adanya air laut, maka kapal tidak akan bisa beroperasi dan dijadikan sebagai alat transportasi. Dan tidak akan dijadikan sebagai alat transportasi kalau tidak ada air laut.
Nah, apa akibatnya jika tidak ada air di lingkungan tersebut? Lingkungan tersebut maksudnya lingkungan di gambar A, gambar B, dan seterusnya. Nah, pada gambar A, olahraga arung jeram tidak ada air, maka tidak bisa dilakukan karena tidak ada sarana sebagai landasan perahu karetnya. Kalau dia tidak ada air, gimana perahu karetnya mau bergerak? Pasti tidak bisa dilakukan olahraganya. Lanjut yang B, jika tidak ada air pada bendungan maka tidak akan ada sumber tenaga listrik untuk PLTA. Terus lingkungan sekeliling juga akan kekeringan air. Tumbuhan makhluk hidup yang ada di sekitar bendungan itu juga akan kekurangan air. Selanjutnya gambar yang C, yaitu saat mencuci piring jika tidak ada air maka tidak bisa mencuci piring. Akibatnya orang-orang akan memakai wadah sekali pakai dan dampaknya membuat banyak sampah wadah yang bisa membuat banjir. Selanjutnya pada gambar D, hewan akan kekeringan dan lama-kelamaan akan punah kalau tidak ada air. Hewan tadi tidak akan bisa minum dan dia akan kekeringan, kehausan. Begitu juga ya hewan, hanya hewan pada gambar ya. Next yang E, tidak ada transportasi laut karena air laut sebagai landasannya itu tidak ada. Paham ya sampai di sini untuk gambar A dan E? Kita next. Nah, bagaimana jika tidak ada air di bumi? Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, tapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, makhluk hidup yang pertama akibatnya yaitu makhluk hidup tidak bisa bertahan. Kenapa? Nah, ketika tubuh kita kekurangan air, tentu akan membuat kita kesulitan untuk menjalankan aktivitas. Selain itu, hewan seperti ikan juga sudah pasti hanya akan bertahan hidup selama beberapa jam atau juga mungkin hanya beberapa menit saja karena mereka tempat tinggalnya adalah di air. Selanjutnya hal yang sama terjadi pada tumbuhan. Mereka akan mati karena tidak mendapat asupan air untuk bertahan hidup. Nah, akibat yang kedua yaitu permukaan bumi berubah. Berubah kenapa? Nih, permukaan bumi mempunyai warna hijau yang berasal dari tanaman dan biru dari air yang ada di bumi. Airnya warna biru yaitu laut, sedangkan hijau yaitu dari tanaman. Ketika sudah tidak ada air di bumi, warna-warna ini bisa berubah. Permukaan bumi tidak lagi terlihat berwarna hijau dan biru. Sebaliknya, bumi akan terlihat seperti planet yang berwarna kecoklatan. Hal ini disebabkan karena tumbuhan yang memberi warna hijau di permukaan bumi mati dan air yang memberi warna biru juga sudah tidak ada lagi. Nah, jadi sangat bahaya ya dan sangat merugikan atau membuat kita itu resah jika air tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu akibatnya bumi menjadi sangat panas. Ketika udara sedang sangat panas, biasanya kita berharap agar turun hujan, bener nggak? Nah, supaya udara terasa agak sejuk. Apalagi kalau kita sedang di luar, lalu panas banget sedang di jalan nih. Nah, kita berharap seenggaknya adalah hujan biar udara di sekitar rumah kita atau udara di sekitar tempat kita tinggal itu bisa sejuk. Tapi hal ini tidak akan terjadi kalau di bumi sudah tidak ada lagi air, teman-teman. Akibatnya bumi akan semakin panas. Lautan yang mengering juga menjadi salah satu penyebab bumi terasa semakin panas. Jadi semua makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan itu memerlukan air untuk bertahan hidup setiap harinya. Dan jika tidak ada air maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Itu intinya ya. Kita lanjut ke pembelajaran 2 tentang menjelaskan terjadinya siklus air. Air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup semua membutuhkan air setiap hari. Karena sudah kita pakai setiap hari, kenapa air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Nah, kenapa ya air nggak habis-habis padahal kita setiap hari selalu pakai? Air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Nah, jadi air itu mengalami siklus air, maka kita tidak kekurangan air.
siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, ini pengertian siklus air yang sebenarnya ya. Tadi yang di pembelajaran 1 kurang lengkap. Ini dilengkapin lagi, ditambahin lagi, yaitu dia dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan, evaporasi, selanjutnya pengembunan, kondensasi, dan yang terakhir hujan precipitation. Sekarang perhatikan penjelasan siklus air berikut ini. Silahkan dilihat gambarnya terlebih dahulu. Setelah itu misalkan jelaskan tahapan siklus airnya. Ingat tadi tahapan siklus airnya yaitu dari permukaan terus ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan. Berarti permukaannya apa? Air permukaan. Lihat ya, bacaan air permukaan yang ada di air warna biru. Selanjutnya dia mengalami evaporasi, yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Nah, lalu uap air itu menuju ke atmosfer. Dan terjadilah transpirasi terlebih dahulu. Nah, bukan terjadi transpirasi. Tadi kan air yang di permukaan menuju atmosfer itu evaporasi. Sedangkan yang di tumbuhan, yang di hijau di permukaan tumbuhan, itu juga menguap ke udara. Air pada tumbuhan juga menguap ke udara. Sama-sama ya. Itu namanya transpirasi. Jadi evaporasi sama transpirasi ini sama. Hanya saja evaporasi ini lebih jelasnya, lebih spesifikasinya. Selanjutnya dia mengalami kondensasi, yaitu uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Awan-awan putih yang ada di atas ya, yang ada di langit. Selanjutnya, awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Nah, selanjutnya yaitu terjadi presipitasi, yaitu proses titik-titik air jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Jadi presipitasi ini bisa juga proses salju ya, terjadinya salju. Selanjutnya terjadilah aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Nah, ini dia. Dan setelah sampai di tanah, dia terjadi infiltrasi, yaitu proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Lalu dari proses infiltrasi tadi terjadilah air tanah lalu kembali lagi ke permukaan. Begitu seterusnya. Setelah dari infiltrasi ke air permukaan, terjadi lagi evaporasi, lanjut lagi kondensasi, lanjut lagi ke presipitasi, kembali lagi infiltrasi, dan terakhir kembali lagi ke permukaan. Sampai di sini paham ya proses tahapan siklus airnya? Kalau Miss kecepatan ngomongnya diperlambat aja ya nak videonya. Next kita pembelajaran 5 tentang menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Adanya siklus air memengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Tadi sudah dibahas ya, infiltrasi itu yang mana digambar. Selanjutnya, sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Nah, di hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Sedangkan di bagian hilir itu merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai mendapatkan air dari mata air, yaitu aliran air dalam tanah dan aktivitas masyarakat.
Sungai dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya. Aktivitas rumah tangga itu seperti mandi, mencuci piring, mencuci baju, kan dibuang ke saluran air. Airnya kembali lagi ke dalam tanah dan bisa juga kembali lagi ke sungai. Selanjutnya, pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai. Terlebih saat musim kemarau, jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan beberapa daratan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan air. Ingat ya, harus hemat persediaan air. Masih banyak di tempat di Indonesia ini yang masih kekurangan air karena saluran airnya tidak sampai ke daerah mereka. Nah, contoh pemanfaatan sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana transportasi air. Sudah paham ya? Selanjutnya, sebagai pengairan sawah. Nah, jadi dasarnya sawah itu sebenarnya sungai yang tidak banyak, tetap sungai, tapi sungainya dia itu tidak dalam dan tidak banyak airnya seperti sungai yang biasanya. Selanjutnya, sebagai media tambak ikan dan udang. Dimanfaatkan sebagai media tambak ikan dan udang. Oke anak-anak Miss, sekian materi Miss hari ini. Semoga kalian bisa memahami isi materi dari Miss, dan semoga kalian video ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk Miss. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.